Rumah 2 lantai ini selesai dibangun dalam waktu cuma 2 bulan. Dan teknik pembangunannya menggunakan prefabricated volumetric construction. Seperti apa detailnya? Ikuti terus video kita yang satu ini. Rumah yang kita datengin kali ini tuh bener-bener keren banget karena dalam waktu 2 bulan aja bisa jadi 12 rumah. Dan kita akan langsung ngobrol sama narasumbernya. Di sini ada Mas Garuk. Salam kenal, Mas. Salam, Garuk. Mas boleh perkenalan diri dulu, Mas. Mas Garuk ini dari mana? Terus ini rumahnya gimana ceritanya? Ya, saya udah 12 tahun bikin perusahaan arsitek, 10 tahun perusahaan kontraktor, sama 8 tahun jadi residential developer. Oke. Jadi dari situ kita bisa lihat apa pain points-nya di dalam bidang konstruksi di Indonesia. Oke. Dan itulah makanya kenapa diciptakan ini ya, Life House Modular ini. Yang bikin keren itu, Mas, kan biasanya bikin rumah kan waktunya lama kan, apalagi 2 lantai atau 3 lantai gitu kan, bisa setahun lah. Tapi ini bisa dalam waktu cuma 2 bulan ya. Gimana tuh, Mas, ceritanya, Mas? Dan rumahnya juga bagus lagi jadinya kayak gini kan. Ya. Jadi kita pakai sistemnya namanya PVC. Dapatnya dari Singapura. Gitu. Prefabricated volumetric construction. Jadi itu artinya lebih ke rumah dibangun, diracik di dalam pabrik sebagai factory production line. Jadi itu rumah konsepnya di manufacture, bukan di konstruksi. Di lapangan gitu. Ya. Berarti semua itu dibikin di pabrik, ketika di lokasi tinggal instalasi. Yes. Nah, itu apa yang dibikin di pabriknya tuh, Mas? Itu bikin di pabriknya strukturnya, finishingnya, HT, plafon, lampu, kecuali doors and windows, kaca harus isolasi. Ya. Oke, boleh kita sambil kesini nih, Mas. Ya. Makanya kalau aku lihat, ini kan juga bentuknya kotak-kotak semua. Dan ini berarti dari beton semua yang dimanufaktur di pabrik itu, Mas? Yes, ini beton dan tipe ini kita pakai K350 betonnya. K350 itu beton untuk apa? Itu biasanya untuk jalanan. So it's very strong lah. Very strong ya. Dan di dalam betonnya kita ada 2 lapis besi ulir. Jadi ini rumahnya tahan gempa. Gitu. Ya. Jadi benar-benar kuat, durable lah ya, Mas ya. Durable. Kalau boleh dibilang berapa tahun sih, Mas, durabilitas dengan model prefabricated kayak gini, Mas? Kalau yang tipe ini kita ada warranty 10 tahun. Dan untuk structure dan MEP 3 tahun. Warranty-nya dan waterproofing-nya 3 tahun. Jadi karena kan emang kalau biasanya kalau rumah-rumah dibangun biasa kan ya udah ya, Mas, ya ada bata ringan dulu, terus ada pondasinya segala macem. Ini itu kalau boleh dibilang keluar pabrik udah siap tinggal pasang. Udah lengkap dengan waterproofingnya di atas ya. Ya, sama pancangnya juga sudah masuk ya. Dengan durasi yang cepet banget, Mas. Cepet ya. Nah, ini makanya tadi aku ini, Mas. Biasanya kan kalau kita ngelihat rumah, ngepegang temboknya gini kan kerasa agak geradakan dikit lah ya. Kalau ini bener-bener full mulus ya. Full mulus ya. Dan sikuan-sikuannya juga karena ini cetakan semua ya, Mas ya. Cetakan ya. Pabriknya kan. Ya. Nah, untuk di dalamnya nih, Mas, untuk layoutingnya segala macam, itu prosesnya gimana, Mas? Kalau rumah-rumah pada umumnya kan ya udah mereka akan bangun semua temboknya sekelilingnya dulu. Kalau ini berarti udah dari pabrik, layoutnya udah pre-design juga atau gimana? Ya, jadi sebenarnya kita ada 6 tipe. 6 tipe rumah. Ini yang paling besar, 120 meter persegi. Dan ada 100 meter, ada 80, yang paling kecil 60 meter persegi. Gitu. Dan ada berapa custom untuk developer besar. Nah ini nih, karena tadi udah di-mention ya, custom untuk developer besar. Jadi sebagai info ke teman-teman, rumah ini Life House Modular belum untuk B2C ya, Mas ya? Belum untuk direct ke konsumen ya? Belum. Hingga saat ini masih B2B dulu ya? Masih B2B. Karena kita mainnya di economies of scale. Jadi kuantitasnya harus besar. Di bawah 50 rumah itu masih nggak make sense untuk harganya, untuk sewa crane, sewa truk gitu. Karena harus butuh truk-truk besar itu, crane besar itu.
nggak visible lah ya kalau belum, karena biayanya juga cukup besar ya pasti. Ya, tapi mungkin sebelum kita masuk, saya mau kasih lihat ini, karena ini rumahnya didesain arsitektur sama interior dari nol lagi. Jadi ini MEP shaft, sama kayak di apartemen. Kayak di high rise building ya. Betul. Jadi kalau ada masalah apapun tentang mechanical, electrical, plumbing, listrik, pipa, bocoran, semuanya di luar tembok. Daripada kita bongkar plafon kalau ada bocoran, bongkar tembok kalau ada masalah, ini kita coba expose semuanya. Ditaruh di sini. Ya, sama konsepnya sama kayak mobil. Kalau buka bonetnya itu didesain mesinnya untuk desain untuk mekanik untuk biar betulin mobilnya gampang. Gitu, jadi biar long lasting. Ya kadang kalau rumah-rumah biasa kan nggak ada nih shaft kayak gini kan, jarang dipertimbangkan. Ya udah langsung ditaruh di temboknya semua ya Mas. Ya. Jadi dari desain kita udah mikirin gimana cara maintenance. Kalau ini listrik. Elektrikalnya semua ditaruh di sini. Ya. Dan di bawahnya kita ada inilah keran untuk bersihin carportnya. Gitu. Jadi tapi kalau ini masih pakai GRC. Yang sininya. Ya. Karena si betonnya ya di sininya ya. Ini GRC untuk shaftnya aja berarti. Menarik konsepnya. Jadi udah dipertimbangkan dulu ya. Nah, karena ini udah ditunjukin shaftnya, berarti aku punya pertanyaan Mas. Kan di Indonesia kan ada yang airnya masih pakai dari sumur, ada yang dari PDAM tuh. Berarti bisa dikumpulkan semuanya di sini juga, di luar sini gitu ya? Atau gimana? Bisa. Itu sebelumnya pas lagi pancang, kita koneksi MEP dari situ. Oke. Sebelum ada slabnya di atas ya, tutupin ya. Ya, berarti MEP yang dari luar, kayak PLN, semuanya udah dimasukin dulu ya? Tinggal connect aja. Tinggal connect ke dalam sini? Ya. Nah, ini kemudian untuk bagian itu kan tadi secara strukturalnya dari luar ya Mas ya. Dan kalau aku perhatiin sebelum kita masuk deh, ini kelihatan ada kayak ini ya, sambungan-sambungan ya Mas ya. Boleh diceritain nggak Mas? Gimana? Jadi ini rumah ini namanya PVC, Prefabricated Volumetric Construction. Jadi udah datang dari pabrik satu modul. Jadi ini rumah ini 120 meter persegi, dapat 9 modul. 5 di lantai dasar, 4 di atas. Semacam Lego. Nanti semacam bisa Lego. Connect aja. Gitu. Makanya kayak ini kan, ini berarti datangnya awalnya satu gini aja ya? Sampai sini. 2,4 meter. 2,4 meter kali berapa kesana? Kali 6. Kali sekitar 3,2 meter. Tinggi. Jadi ini mirip 20-foot container. Jadi itu karena di jalanan Indonesia kecil. Jadi kita biar bisa muat modul kita di belakang truk, muat di jalan kecil Indonesia, Jakarta lah. Nah kan tadi udah kelihatan per modul gitu Mas. Untuk instalasinya pas di lokasi mudah nggak sih Mas? Gimana ceritanya? Jadi kita ada kalau untuk koneksi kita ada 2 sistem. Satu chemical system untuk sambungan, satu mechanical. Chemical system itu kita pakai non-shrinking grout. Itu injeksi, jadi rebars-nya ada sleeve-nya lah, ada bolongnya untuk kita injeksi grout-nya biar ngelem modulnya gitu. Kalau mechanical antara kita bolt on dari plat besi sama plat besi dan dibaut gitu, sama plat besi itu rebars-nya udah nyambung ke rebars-nya, ke besi ulirnya. Dan itu prosesnya di lokasinya juga cepet ya Mas? Biar cepet ya. Biar nggak ada alasan lagi, biar schedule-nya nggak molor gitu. Iya, karena yang sering kita ketemui kan konstruksi pasti molor jadwal, entah tukangnya kabur lah, entah materialnya apa belum datang segala macam, dan itu semua bisa diminimalisir dengan konsep pembangunan prefabricated ini ya. Ya, betul. Karena kita di dalam pabrik kita mungkin ada 100 point QC, quality control di situ. Jadi seharusnya sebelum keluar dari pabrik defects-nya udah minimal. Nah sekarang kita boleh masuk. Jangan lupa juga nonton video House
ke rumah ini di YouTube channelnya Mas Feby, Pasutri Gaji Home Tour. Dan tentu saja di videonya WM. Sekarang kita udah berada di dalam rumahnya nih ya Mas Gar. Cuman satu, sebelum kita bahas tentang konstruksinya lagi nih, ada layout yang cukup menarik nih Mas. Kita masuk ke dalam rumah, langsung ketemu sama dapur dan dining. Gimana nih Mas ceritanya untuk layoutingnya? Konsepnya dapur di depan ini lebih ke Bali. Ya, western style. Ya, harus rapi lah gitu, di depan gitu. Dan kalau dapur ini kita nggak mau developer kasih alasan, oh belum lengkap. Jadi kita ada exhaust fan di sini. Di atas ini, gitu. Oh udah disiapin ya? Ya udah disiapin, dinyalain pakai ini, tombol ini, dan ini konsepnya bagus karena nggak perlu range hood, yang tebal, yang besar, yang 4 jutaan gitu. Jadi ini langsung ada, langsung ada ductingnya ya? Langsung ada ductingnya, mulai masuk ke sini, ini ada booster fan. Oh, ada booster fan-nya, terus kemudian dikeluarkan kah? Keluarkan ada exhaust-nya. Iya. Oke. Jadi udah mikirin di sini satu service shaft lah. Ya gitu. Karena ini booster fan-nya lebih murah juga daripada satu set cooker hood gitu. Ini 400.000, 500.000 udah dapat, dan bisa minimalis gitu, bukan? Dan lebih clean juga ya tampilannya ya. Dan di bawahnya kita ada grease trap karena kita biasanya ada mampet karena minyak di dapur. Jadi ini hindari minyaknya mampet pipanya. Nah ini kan tadi kan Mas Garu juga udah mention ada semua ini. Ini apakah misal nih ada salah satu developer mau pengen rumah kayak gini gitu kan untuk dikonstruksikan di lokasinya. Emang udah dapat satu set kayak gini juga atau gimana? Atau tergantung, kalau tambah paket interior misalnya. Ya. Tapi ini kita ada 6 tipe, cuman tipe ini yang dapur di depan. Yang lain biasanya dapur di belakang. Menyesuaikan. Ini kan untuk prototype kita mau kasih lihat yang something different. Something unique ya. Dan sini ada kulkas di pojok. Dan kulkas ini nggak bisa di pojok banget karena kita mau expose downpipe, pipa drainase dari atap ke situ. Lewat sini, belakang sini, bukan ditanam gitu. Jadi kalau ada masalah apapun kita keluarin kulkas, kita bisa kita service. Banyak. Dan kalau ada gitu, jadi ada waktunya, ada tempatnya untuk spice rack. Spice racknya situ. Spice rack di sini, ini buat coffee. Nah, kalau ini biasanya kita lihat biasanya water dispenser. Yang nonjol di dapur, jelek gitu, ya kan? Jadi kita ada di bawah sini, galonnya taruh di bawah sini, dan kita cuma bikin bolong di meja dan beli ini elektronik pompa dari Tokped, udah lah. Tapi satu hal yang aku notice tuh ini ya Mas, dari tadi untuk plumbing MEP-nya, salah satunya drainase ini, itu ditaruhnya di luar. Aku setuju mempermudah, dan emang karena ininya beton ya, jadi kan kalau susah ya kalau ada masalah kenapa-napa. Tapi ada yang berapa sisi kita harus tanam. Tapi kalau tanam, yang paling penting kita udah kasih tahu dari pabrik ke tukang, ini nggak boleh ada paku. Karena masalahnya biasanya udah tanam di tembok, tapi tukang pakuin. Terus berapa bulan rembes air. Dari mana sih berembes air, jadi harus bongkar lagi gitu. Tapi cuman dikasih tahu aja di pabrik ke tukang, ini daerah sini nggak boleh paku gitu, simple aja gitu. Jadi memang harus dikasih tahu, nggak semua tembok nggak boleh dipaku, cuma ada area-area tertentu ya. Itu yang paling penting, manajemen dan QC di waktu itu ya. Nah terus kemudian kita kan melihat di sini ada diningnya juga. Jadi emang ya tadi ya balik layoutnya berbeda itu ya Mas ya. Jadi ini dining table-nya biasanya arsitek atau konsumen di Indonesia desain tampak dulu, desain gengsinya dulu. Baru dalamnya di akal-akalin aja gitu. Karena maunya mewahnya di depan. Tapi kita kebalik, kita desainnya dari dalam baru keluar.
Jadi kita desainnya dari dalam karena dari habit. Habit kita pakaian, what we do every day. Kita turun, kita mau duduk, kita mau ngopi, ketemu sama anak gitu. Dan ini biasanya kita benar-benar desain dining space ini dari ukuran meja ini. Oh gitu? Ya, biasanya mungkin space-nya terlalu kecil, jadi konsumen harus custom build dining table kecil. Oh iya. Atau terlalu besar dan dining table apapun kelihatan nggak cocok lah sama itu. Ya. Oh, menarik. Ya. Kalau kita udah kerjasama dengan dekor rumah. Oh, ini dari dekor rumah. Oke. Oh, makanya tadi di depan situ juga ada tulisannya dekor rumah, ada alur juga. Nah, ngomong-ngomong tadi Mas, aku udah sebut alur. Ini ada yang menarik nih Mas. Kalau aku lihat kusennya nih, pakai apa nih Mas? Ini pakai Astral, Alur Industries. Nah, Astralnya itu kualitasnya bagus dan harganya juga bagus. Bagus dalam artian terjangkau apa premium juga tuh Mas? Agak premium tapi sesuai dengan kualitas. Sesuai dengan mid-level rumahan. Ya, sesuai banget harganya. Nah, ini salah satu perbedaannya tadi ketika dibuka suara luar langsung kedengeran, tapi pas tertutup bener-bener seal-nya bagus, hardware-nya bagus, dan pas mereka install no problem. Kalau ada masalah apapun mereka balik lagi betulin, profesional banget. Dan emang gak apa ini ya, bagus semua ya. Ya, dan ini sebenarnya custom warna dari mereka. Ya. Baru mau nanya warna. Makanya warnanya juga beda kan, nggak kelihatan. Kita maunya rasa kayu dikit daripada hitam atau putih gitu. Keren nih, salah satu, ini kan berarti kan so unit ya Mas Garu ya, tapi juga semua pemilihan materialnya, kalau aku lihat nih juga nggak main-main semuanya ya, bener-bener yang dipilihnya yang terbagus semua ya Mas? Ya, kita pengennya kasih lihat ke developer, kita we think of everything. We think of everything, we help you. Even underneath di bawah tangga ada storage juga. Oh iya? Ya, smart storage. Sistemnya. Di sini ya, Jadi di bawah sini juga udah disiapin storage ya Mas ya? Yes. Yes. Jadi kita pakai every single meter persegi kita mau pakai. Dan ini juga cukup menarik Mas, kalau aku lihat dari positioning dari tangganya kan, ditaruhnya di tengah-tengah ruang ya, dan seolah-olah sebagai penyekat antara area dining kitchen sama area living di sini ya. Gimana tuh ceritanya Mas? Ya. Jadi pengennya ada tangga sini biar ada voidnya juga di atasnya gitu. Dan sirkulasi untuk di atas lebih enak, tangganya di tengah. Tapi jarang taruh di tengah karena tangga biasanya desainnya terlalu bulky ya. Ya. Kalau ini kita udah eksperimentasi untuk biar bikin garis ini lurus gitu, dan ini bisa precast tangga set, tinggal datang install, sambung gitu. Tangga-tangganya juga ya? Tangganya udah di dalam satu modul udah. Wow. Jadi nggak ada tuh bikin-bikin di lokasi ya untuk tangganya ya? Karena kan sering juga kita dengar kalau tangga ya pas orang bangun konstruksi ternyata ukurannya nggak pas ketemunya gitu kan Mas? Jadi kalau konsepnya PVC itu ya kita ukur 3 kali, potong sekali. Tapi itu akurasi yang paling penting di pabrik gitu. Nah terus tadi Mas, mumpung inget ya, sempat ada kata-kata lurus. Ini kalau aku perhatiin juga dengan model konstruksi PVC itu semua dindingnya kayak udah langsung kelihatan lurus semua, nggak ada miring-miring, nggak ada dinding yang jelek gitu juga ya? Ya karena ini kita cetak dari mold gitu. Dan langsung tinggal di finishingnya dicat aja? Dicat aja, ready to paint ya. Bener-bener, karena tadi di balik layar ngobrol sama Mas Garu, sebenarnya kalau tukang tuh plaster aci cepet ya Mas? Sehari. Plaster aci is the enemy. Plaster aci parah, karena plaster aci selalu retak. Dan tukang biasanya sehari bisa kelar plaster aci, tapi 7 hari untuk bikinnya lurus, ya kan? Lurus dan halus gitu kita ya? berantem tiap hari sama mantornya karena kita ini lurus Pak, belum, apalagi kena matahari. Udah kelihatan. Sama dengan plafon juga sama, tukang kita juga bisa pasang plafon bisa cepat sehari kelar. Tapi 7 hari untuk bikin lurus. Itu yang jadi backwards, jadi kebalik kita. Ini kalau plafonnya juga
dibikin di pabrik? Bikin di pabrik ya. Oh wow, jadi juga langsung satu ukuran besar-besar gitu mas? Atau gimana? Kita pakai gypsum biasa. Gitu. Ya. Cuma lebih terkontrol? Tapi di dalam satu modul. Gitu. Oke. Ya. Oke, keren. Ya. Nah ini udah kelihatan area livingnya ya mas ya? Ya. Jadi kalau interior design menurut saya lebih ke ada visual wall sama indirect lighting. Oke. It's all about indirect lighting. Yang lampu itu jadi space biasa jadi lebih mewah gitu. Ya. Dan lampunya juga speknya biar furniture-nya sama space-nya lebih kelihatan mewah dikit. Oh iya, ini ya makanya dia ada kayak apa? Covernya gitu ya? Ya, itu wall washer. Gitu. Apa istilahnya? Wall washer. Wall washer. Ya. Oke. Cuci lampu ke tembok gitu. Iya, makanya lebih menyorot area situ. Keren sih untuk interiornya ini ya. Ya. Oke. Cuman emang kayaknya karena suhu ini juga ya, mas. Soalnya kan ini TV-nya di sini tapi sofanya nggak di situ ya. 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 Jadi kan nggak bisa nonton TV. Betul. Oke. Terus kemudian di belakang sini ada ruang apa nih, mas? Kalau di sini ruang ART. Oke. Ya, ART. Oke. Ya. Terus di sini juga aku lihat masih ada satu ruang kamar mandi. Ya. Boleh kita buka ya, mas? Boleh. Wih. And it's spacious juga sih, walaupun nggak yang sebesar itu, tapi lumayan ya mas ya? Ya, ini didesain dari visual wall HT-nya itu. Oke. 1,2 dikali 2,4 meter. Oh, dipasin? Dipasin, biar kita nggak perlu potong HT-nya lagi di lantai sama di tembok. Jadi lebih efisien secara material juga gitu ya? Lebih efisien secara material dan ini udah cukup. Untuk single person use udah cukup nih. Yang paling penting cerminnya sama indirect lighting lagi. Iya. Emang kasih kesan beda sih ketika ada indirect lighting kan. Dan untuk semua saniternya pas ketika sampai di lokasi itu apakah sudah terpasang seperti ini atau nanti dipasang lagi mas? Sudah dipasang. Oh sudah terpasang? Ya, karena sanitary paling penting nempel ke lantai. Oke. Ya, slatnya di bawah gitu. Oh ya. Dan itu selama mobilisasi aman ya? Gitu? Aman. Ya. Yang mungkin nggak aman kaca. Sama plafon kita instalasinya U-channel nyusul. Karena plafon gampang retak ya. Iya. Kalau vibration ya di belakang truk gitu. Gitu. Jadi kita mungkin ada di dalam U-channel itu masih belum pasang tapi ada foam. Sambil jalan dulu. Ya, untuk meredam getarannya ya. Oke. Kita boleh lihat ke belakang, mas? Yes. Ada apa lagi? Nah, ternyata di sebelah sini juga masih ada apa ya? Side garden gitu kan, mas? Backyard. Oke. Ya udah untuk tempat santai-santai aja, ada tempat duduk-duduknya gitu ya. Iya. Kalau di rumah ini ada 5 outdoor space. Oke. Ada front yard, ada backyard, ada teras, ada rooftop 1 sama rooftop 2. Oh, oke. Ya. Dan ini juga yang menariknya, bagian atasnya sini dibikin transparan ya, mas? Ya, dikasih ini couplingnya cuma 6 kali 12. Oh, 6 kali 12 ya, ini? Jadi 72 meter persegi. Oke. Dan kita taruh 120 meter persegi di atasnya. Jadi biasanya kalau gitu jadi gelap. Terus ventilasi susah. Jadi kita maunya ada berapa void untuk matahari, natural sunlight, sama untuk ventilasi. Gitu. Ya. Makanya ketika kita tadi berada di dalam rumah, nggak ada area yang gelap ya? Ya. Nggak perlu nyala lampu kalau hari-harinya. Hari-hari biasa, karena kalau kita lagi syuting dinyalain biar bagus. Keperluan syuting aja. Iya. Dan yang di sebelah sini pun masih ada, apa nih mas ceritanya? Kalau ini sebenarnya bedroom di lantai dasar. Oke. Ya, karena itu biasanya untuk orang tua atau mertua biar nggak perlu naik turun tangga. Itu biasanya standar di perumahan lah gitu, ya kan. Nah ini cuma di convert ke jadi office. Dan ini kelihatan kecil karena ada full glass sliding door. Tapi di atas kamar anak persis sama ukurannya, tapi bisa dapat double bed enaknya. Oh sebentar mas, aku cukup menarik ini satu. Ya. Ini kan tadi ada bukaan jendela untuk ini ya, kamar mandi. Sama ternyata diperhitungkan juga ventilasi untuk yang di kamar mandinya situ ya? Ya, itu exhaust. Oke. Exhaustnya di situ dan di atas juga sama. Oke, kita ke atas? Yap. Oke. Ini motor keran.
Oke Mas Garu, kita sekarang lanjut ke lantai 2 nih. Ya. Lantai 2. Nah, di lantai 2 ini langsung ketemu sama 2 pintu ternyata Mas masuk. Ya. Boleh diceritain dulu nggak di lantai 2 ini ada apa aja sih Mas? Oke, kalau di sini ada the bathroom. Oh, ini copy paste ya dari Copy paste bawah dari ya? bawah, ya. Oke, sama persis, ukurannya juga sama. Bedanya cuma HT-nya aja, konsep HT-nya aja. Iya, kalau yang di bawah tadi aku lihat kayaknya putih ya, ada kayak corak putihnya. Betul. Kalau ini abu-abu. Ya. Oke, berarti konsepnya sama nih. Ya. Nah, berarti kalau di lantai 2 ini peruntukannya untuk kamar tidur, betul ya? Terus ada master bedroom, desain sebagai Japandi style. Nah, Japandi style. Jadi di sini tempat tidur, and then di sini ada screen. Oh, Sekalian ini bisa jadi- diturunin berarti? Bisa diturunin, ya. Karena lemari ini enak untuk make upan sama Iya. istri sini. Oke. Yang bisa buka ini Oh, di sini. jadi lemari ini seakan-akan jadi kayak connecting gitu ya, langsung ke Connecting, kamar mandinya ya? ya. Jadi Ya. multifungsi guys, bisa Multifungsi. dari sini, bisa dari sana. Tergantung kita lagi mau ngapain. Ya. Ya. Gitu. Wah, keren banget ya. Ini ukurannya berapa sih kalau untuk kamar tidurnya Mas? Kamar tidur kalau nggak salah 4x3 nih. 4x3 kisaran segitu lah ya. Ya, Oke, ya. dan yang aku belum suka termasuk ensuite-nya. Oh iya. Ya. Dan yang aku suka juga di sini tuh terang kamar mandinya ya. Karena di sini ada skylight-nya ya Mas, ternyata di ujung sini. Ya, ada skylight. Dan ini juga didesain dari feature wall HT-nya 1,2, 2,4. Jadi nggak perlu motong-motong lagi. Nggak perlu motong-motong lagi dan udah satu feature wall di ujung situ enak. Yes. Iya, iya benar-benar. Dilihatnya juga enak ya, Ya, pas masuk. dan ada kaca sama indirect light gitu. Iya. Ya. Banyak yang komplain ini nggak perlu 2 wastafel. Tapi saya sama istri biasanya berantem kalau lagi gosok Setuju. gigi, ya kan gitu. Jadi So, ada yang ada 2 jadi his bidang. and her sing masing-masing gitu kan. Ya. Jadi nggak rebutan. Iya. Tapi jadi istri jadi komplain sekarang karena ini nggak ada space untuk make upan gitu. Oke, bener. Ya, jadi seharusnya satu aja. Jadi emang harus ada yang dikorbankan. Iya. Apa nih? Ya apa deh, terserah. Oke, guys, ini ntar ada pintunya ya. Iya. Ini masih show unit, jadi Iya. ada pintunya. Jadi di sini ada kamar anak. Ini Oke. interconnecting. Jadi Ya. tergantung umur anaknya. Umur anaknya masih kecil, Oke. pakai interconnecting, pakai bathroom ini bareng-bareng sama orang tuanya. Oh. Kalau udah besar, ini bisa ditutup. Jadi pakainya Pintu yang dari ini. sini. Ya. Dan Oke. aksesnya dari luar dan pakai bathroomnya yang di situ depan. Oh, menarik banget sih ini Ya, konsepnya ya. ya. Berarti kalau misalnya anaknya masih kecil kan masih bisa diawasi orang tua ya. Ya. Secara ini sebenarnya ruangannya terpisah. Ya. Padahal gabung juga sih Ya, sebenarnya. padahal gabung. Oke. Ya. Dan untuk ruangannya di sini sebenarnya nggak terlalu besar ya Mas ya? Ya, betul. Tapi Dia pakai muat. bunk bed ya. Ya. Jadi Tapi atas bawah. cukup muat karena kita mainnya sama indirect light, built-in bunk bed. Yang paling penting ini bisa muat double. Oh, iya benar-benar. Tempat tidur double gitu, ya kan. Nah kalau anak nggak ada dua anak, cuma satu, tapi ini juga bisa enak karena anak bisa tidur di atas, di bawah bisa Buat belajar, bermain, Ya. ada ruangnya lagi Ada di ruang bawah. lagi, Jadi ya. tergantung kebutuhan aja sebenarnya. Ya. Nah, kalau ke sini Mas berarti Ya. tiba-tiba ada Ini satu ruang di sini, Sebenarnya lebih ke teras ya. teras aja ya. Master bedroom lah. Gitu. Oke, oke. Ya. Keren, Ya. tapi berarti ini kan juga pakai tempered glass-nya yang berapa mili nih, Mas? 2 cm. Ketebalannya 20 mili ya. berarti kuat Jadi, ya, ya ini diinjek-injek 2 juga. lapis 10 mili. Jadi ada lapis temperednya lebih kuat lagi. Oke, aman berarti. Aman. Wah, enak banget di sini. Ya. Jadi ada ruang terbukanya lagi di atas. Yes, Walaupun yes. tanahnya itu nggak terlalu besar, Ya. ada ruang terbukanya lagi Bisa ya. dipakai ya. Iya benar. Ya. Nggak kebuang gitu ya Mas ya. Ya, berarti ya. kuat. Oke, ya kita lanjut lagi. Sekarang kita ke sini, Oke. Mas Baru. Nah, aku suka juga nih, Yes. ada area terbukanya lagi. Kalau Yes, ini peruntukannya untuk apa nih Mas? Kalau ini rooftop 1. Oke, Jadi ini bisa alfresco dining di luar, bisa tamu bisa di sini, bisa rokok, bisa nongkrong sini. Ya. oke nongkrongnya di atas. Ya. Ya. Kalau zaman sekarang gitu ya Mas ya. Yes, jadi konsepnya the rooftop is the new backyard. Betul, Gitu, ya. karena ya keterbatasan lahan itu kan biasanya Ya, sekarang. betul. Kalau lebih mahal, lebih susah nyari gitu. Nah, ya. Pindah aja ke atas. Ya. Kalau- Kalau ini yang MEP shaft yang di bawah di Oke. carport lanjut ke sini juga. Sini Oh, ini boleh ada aku akses buka? juga boleh.
Gimana sih Mas? Ya, ada push button ya? Oh, ini yang dari bawah tadi ya? Ya. Berarti udah rapi banget. Ada rumahnya sendiri emang guys, sampai atas juga. Ya. Untuk tornya di sini. Nah, jadi ini equipment room. Ada toren, ada pompa, tadi ada washing machine, storage, setrika. Semuanya ada di sini. Ya. Jadi satu area. Wah, oke. Terus ada apa lagi tuh Mas di atas? Kayaknya masih ada lagi tuh di atas tuh. Yes. Ada rooftop kedua. Ada rooftop kedua bahkan loh. Tapi kalau boleh tahu kenapa sih Mas yang di sini? Ini aku penasaran juga sih. Ini kan di atas ada rooftop, mungkin cukup luas ya kalau dilihat dari sini. Kenapa yang ini nggak dijadiin ruang lagi aja gitu? Karena konsepnya biasanya perumahan sekarang kayak ruko. Oke. Padat di atas, di bawah bolong untuk 2 mobil gitu. Jadi kita maunya konsepnya ini untuk lebih ke kayak candi. Stepping up gitu. Jadi rasanya gitu. Jadi seperti ini. Ya, jadi ini juga termasuk equipment room juga termasuk kita nggak sengaja naikin juga, ada stepping lagi. Jadi lebih ke ya. Jadi nggak kotak-kotak kayak ruko gitu. Bosan gitu. Ya. Oke. Nah, ini tangganya tangganya tinggi. ini agak tinggi, lumayan tinggi ya Mas ya. Karena kita coba maksain di dalam 2,4 meter. Sebenarnya sebelum sampai atas di sini masih ada lagi taman lagi. Yes. Itu konsepnya candi itu biar ada kayak layer gitu ya. Layer lagi gitu. Ya. Dan selalu harus desain landscape-nya di dalam tampaknya. Ya. Karena ini rumahnya sengaja tampaknya kita bikinnya minimalis dan tanpa make up. Jadi bisa nggak kita bikinnya cantik tanpa make up, tanpa ada tempelan apa lagi. Jadi kanvas putih gitu ya. Putih kosong. Jadinya nanti developer bisa tempelin batu atau kayu, aluminium, kanopi, bisa di extend. Kalau di sini dikasih tanaman-tanaman ya Mas? Kalau di sini dikasih tanaman ya. Oke, nah di atas ini bener-bener gede banget ternyata Mas sih. Wow, berarti kalau ini rooftop kedua disebutnya. Rooftop kedua, hampir 30 meter, lebih dari 30 meter persegi. Ya, wow, luas banget ini. Kalau misalnya punya rumah ya di sini bisa bikin acara kayaknya di atas ini. Ya, pengajian juga bisa. Pengajian, kayak kumpul keluarga besar gitu, asik banget sih. Outdoor AC di situ. Oke. Oh nggak kelihatan ketutupan tanaman. Tanaman ya. Oh iya, outdoor AC-nya semuanya ditaruh di situ ya. Ya, dan kita udah kerjasama dengan Panasonic untuk branding gitu. Dan kita lagi coba ini, kita jual ke developer, kita nggak kasih AC. Dan nggak kasih nggak kasih pipanya AC-nya. Gitu. Tapi kita udah desain satu provisi untuk masukin pipa AC-nya. Udah disiapin sebenarnya. Udah disiapin, ya. Dan ada misalnya kalau di lantai dasar itu ada 2 spot yang kita bisa taruh AC. Kita udah siapin di situ. Kalau mau pindahin AC atau mau 2 AC bisa silakan. Oke, sebenarnya udah disiapin sih, tinggal ditambahin aja. Jalurnya udah ada. Jalurnya udah ada. Jalurnya udah ada. Ya. Tinggal masukin pipanya aja sama beli AC-nya udah. Iya. Oke, dari atas ini emang kelihatan banget ya nih kotak-kotak semuanya emang rapi banget ya. Beda sama rumah kayak biasa ya ini loh. Iya. Sikunya guys, coba perhatiin. Ya. Yang paling penting landscape karena ini semuanya garis keras lah. Iya gitu. benar, landscape benar, setuju. Di soft, dibikin lebih soft lah. Dilembutkan dengan apa? Ya. Oke, kita turun lagi. Yuk. Oke, kita udah balik lagi duduk di sini, Mas. Sepertinya ada yang mau dijelaskan, boleh langsung aja. Oke, jadi konsepnya kan dari Singapura, namanya PVC, Prefabricated Volumetric Construction. Jadi rumahnya sebagai Lego blocks, modul, Lego blocks. Gitu. Jadi 95% sudah diracik di dalam pabrik. Tinggal diinstal sama waterproofing. Gimana jadi Mas? Ini udah datang dari pabrik sebagai volumetric module gitu. Jadi ini diangkat di belakang truk bawa ke lapangan, crane,
pasang di atas tiang panjang, sama ada balok untuk tie beams, untuk ikat baloknya gitu, sama leveling. Gitu. Wah, berarti kalau misalnya udah dipasang kayak gini per modulnya itu perlu ada kayak nunggu proses berapa lamanya dulu nggak sih Mas? Baru ditumpuk lagi gitu. Ini kan kayak ini kan 2 tingkat kan? Sebenarnya ini proses ini bisa 1,5 hari bisa udah selesai instalasinya, sama waterproofingnya di atas. Wow, cepet banget ya? Ya. Udah jadi semuanya. Iya. Karena kita perusahaan kita emang fokusnya ke 2 hal itu, construction speed sama construction quality. Nah, dari situ kita bisa dapat ada hal ketiga. Hal ketiga itu predictability. Jadi jelas. Schedule-nya jelas, jadinya harganya jelas. Ya, Mas? Iya, dan kualitasnya sesuai dengan ekspektasi. Biasanya kan 3D-nya kelihatan bagus, tapi aslinya jelek. Gitu. Aduh, siapa tuh? Ntar ada yang kesini Mas. Nah, tapi di situ masih ada yang lainnya lagi tuh Mas. Kalau itu berarti ada 4. Kalau ini ada marketnya cuma 4. Nah, ini kan dari tadi kita udah bahas, udah keliling rumahnya, udah bahas semua desainnya gitu. Pasti kan pada pengen tahu juga nih, seperti apa sih ini kalau misalnya ada developer mungkin atau landowner yang tertarik gitu Mas, untuk harga dan lain-lainnya. Yang pertama kita ada minimum installation quantity. Jadi minimal itu 12 rumah. Jadi kalau lihat 12 rumah, anggapnya 1.500 meter persegi. Jadi gitu. Nah, kita saat sekarang masih B2B, belum B2C karena economies of scale untuk mop equipment sama itu truk lah. Nah, jadi untuk developer kita ada harganya. Kalau di atas jumlah 100 bisa full custom, sama bisa harganya sekitar 5,8 juta per meter persegi. Di atas 100 unit berarti Kalau di atas 100 unit. Bisa custom full ya berarti? Bisa custom full, kita bisa kasih holistic design lah gitu. Kalau di bawah itu hanya bisa yang ready ini aja? Kalau di bawah 50 harganya masih 6,6 juta per meter persegi. Tapi harga itu udah termasuk panjang 3 meter, udah termasuk instalasi, transport, dan waterproofing harganya itu. Dan itu udah termasuk sama kayak developer jual ke konsumen, kayak sanitary, doors, windows, toren, pompa gitu. Sudah include semua? Sudah include semua, kecuali interior, fixed furniture, AC, dan appliances lah gitu. Kalau itu tinggal ditambahin sendiri ya. Mungkin ada lagi nggak Mas yang mau disampaikan? Mungkin kalau developer mau pengen tahu lebih lanjut, tinggal kontak kita, datang sini. Bisa di Instagram kita, bisa di website, bisa di ada nomor WA juga. Dan kita langsung ngobrol di lapangan. Instagramnya apa Mas? Maaf, Instagramnya Lifehouse Modular. Ntar ada ya guys di deskripsi, kalian tinggal klik aja. Tinggal tanya-tanya ntar langsung sama Mas Garu ya. Ada lagi Mas atau udah cukup? Mungkin ini kita sebenarnya di dalam dasarnya perusahaan kita emang pengen inovasi konstruksi di Indonesia. Dan kita perlu bantuan. Semuanya ini kita bahasnya selalu cacing-cacing naga-naga. Kita harus ada banyak partneran, harus ketemu sama banyak orang untuk kolaborasi. Karena ini masalahnya besar. Dan konsumen udah sebel lah gitu, ya kan, masa defects masih ada gitu. Terus masa lama harusnya gitu. Bisa cari solusinya bareng-bareng dan ini kalau developer, kalau mereka bikin perumahan, mereka bikin janji ke konsumen, janji ke pemilik tanah, janji ke investor, janji ke staffnya, janji ke sales, janji ke semuanya gitu. Nah, developer itu harus ada predictable product lah gitu.
Nah, ini dia solusinya sebenarnya ada di sini ya Mas ya. Jadi datang aja dulu ke sini, ngobrol-ngobrol dulu, biar paham. Mungkin ada yang di video kita kurang lengkap ya, ngebahas detailnya. Nah, kalian bisa langsung datang aja ke sini tanya-tanya kayak gitu. Biar puas ya ngobrolnya. Biar puas lah. Oke, Mas Garu, terima kasih banyak. Thank you. Udah mau collab sama WeChat Miftah. Seneng banget nih bisa main ke sini. Moga nanti kita bisa collab lagi ya di project yang lainnya. Let's go. Oke. Jangan lupa juga follow Instagram kita Wicaksono Miftah Janah dan TikTok kita Wicak Miftah dan Instagram Homes. Bye. Thank you. Ini kita akan ngebahas sebuah rumah yang dibangunnya itu cepet banget. 12 rumah bisa jadi dalam 12 bulan. 2 bulan. Hasilnya pun juga nggak main-main, jadi rumah yang cakep banget dan istimewa. Ikuti terus videonya. Salah deng aku kok gitu ya? Maaf, pulang sekali man.